Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." Tertulis di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku.
atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat di atas terambil dari kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah, apakah Yesus eksklusif? Kata bijak Alkitab hari ini adalah, terimalah kabar baik ini, Yesus adalah juru selamat yang tidak eksklusif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, suatu kali saya melihat Anne Graham Lotz, putri Billy Graham, dalam acara bincang-bincang yang populer di televisi. Si pewawancara bertanya, apakah Anda termasuk orang yang percaya bahwa Yesus secara eksklusif menjadi satu-satunya jalan ke surga? Ia menambahkan, Anda tahu itu menyulut kemarahan orang akhir-akhir ini. Tanpa berkedip, Anne menjawab, Yesus tidak eksklusif. Dia mati supaya semua orang bisa datang kepadanya untuk menerima keselamatan. Sungguh jawaban yang luar biasa. Kekristenan bukan klub eksklusif yang terbatas bagi sekelompok orang elit yang memenuhi syarat tertentu. Semua orang disambut, tanpa membedakan warna kulit, kelompok sosial, atau jabatan. Betapapun indahnya kebenaran ini, pernyataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi bahwa Dialah satu-satunya jalan kepada Allah, masih membuat orang tersinggung. Namun, Yesus memang adalah satu-satunya jalan dan pilihan. Kita semua bersalah di hadapan Allah. Kita adalah pendosa dan tak dapat menolong diri kita sendiri. Permasalahan dosa kita harus diselesaikan. Yesus, sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, mati untuk membayar hukuman dosa kita, kemudian bangkit dari antara orang mati. Tak ada pemimpin agama lain yang menawarkan apa yang telah Yesus sediakan dalam kemenangannya atas dosa dan maut. Injil Kristus menyinggung sebagian orang. Tetapi itulah kebenaran yang indah, bahwa Allah sangat mengasihi kita, sehingga Dia bersedia datang dan menyelesaikan masalah terbesar kita, yaitu dosa, dan selama dosa masih menjadi masalah, dunia masih membutuhkan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. Kalimat yang diucapkan oleh Yesus dalam nas hari ini menjadi pengakuan paling dahsyat yang pernah diucapkan oleh seseorang yang pernah hidup di dunia. Banyak filsuf, tokoh agama, negarawan, ilmuwan dan seniman terkenal dunia menorehkan kata-kata yang dianggap sebagai kata-kata bijak dan memotivasi. Namun kata-kata mereka tidak memiliki makna yang sama dibandingkan dengan apa yang diucapkan oleh Yesus sebagaimana dikutip oleh penulis Injil Yohanes. Pengakuan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup diucapkan oleh Yesus sendiri. Sebuah sebutan atau gelar yang Dia sandang yang menunjukkan bahwa Dialah sesungguhnya satu-satunya perantara jalan kepada Bapa di surga, yaitu jalan keselamatan kekal bagi yang percaya kepada Dia. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dia adalah juga kebenaran sebab semua firman yang diucapkannya dalam Alkitab berisi kebenaran adanya. Kebenaran yang menguduskan manusia dari dosa sehingga memperoleh pengampunan dan diperdamaikan kembali dengan Allah. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Mengenal Dia secara pribadi, mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meninggalkan dosa dan mengimani kebenaran firman-Nya dalam Alkitab akan membawa siapapun kepada kekekalan hidup yang disediakannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa maksud dari perkataan Yesus ini? Pertama, sebagai jalan, Yesus adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11 menulis, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Dia adalah gembala yang membuka jalan bagi domba-dombanya. Dia memanggil nama domba-dombanya dan domba-dombanya mengikuti Dia karena mengenal suaranya. Oleh sebab itu nama kita harus terdaftar dalam kitab kehidupan di sorga. Pada ayat 3-5 dikatakan, untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi jika kita mau tahu jalan ke rumah Bapa, kita harus mendengar suara gembala, yaitu firman Tuhan, dan mengikuti Dia. Kedua, sebagai kebenaran, Yesus sudah rela menjadi korban sebagai anak domba. Dalam Yohanes 1 ayat 29 memperkenalkan pribadi Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Dia yang tidak berdosa sudah menjadi korban bagi kita supaya kita yang berdosa dibenarkan oleh Allah." Surat 2 Korintus 5 ayat 21 menyebutkan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ketiga, sebagai hidup, Yesus adalah roti hidup. Firman Tuhan mengatakan bahwa roti hidup yang Dia berikan adalah daging-Nya sendiri. Sehingga setiap kita yang memakan daging dan meminum darah-Nya, maka kita akan hidup. Daging dan darah-Nya bagi kita sekarang adalah setiap kali kita menerima perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah-Nya. Yohanes 6 ayat 48-57 menulis, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Dia sudah membuka jalan bagi kita untuk sampai kepada rumah Bapa di sorga. Dia sudah menjadi jalan,
kebenaran dan hidup bagi kita. Oleh sebab itu kita harus bekerja, percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah untuk menjadi pengantara bagi kita. Karena itu, marilah kita tetap percaya kepada Yesus sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Apa artinya tidak membiarkan hatimu gelisah dalam Yohanes 14 ayat 1? Dalam Yohanes 14 ayat 1, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu." Seperti biasa, makna suatu bagian tertentu dalam kitab suci hanya dapat dipastikan dengan memahami konteksnya. Jadi kita akan melihat kembali dan melihat apa yang mengarah pada perintah Yesus untuk "janganlah gelisah hatimu." Dalam Yohanes 12, Yesus memberitahu orang banyak, termasuk para murid, bahwa Dia akan disalib. Dalam Yohanes 13, dalam suasana intim dari perjamuan Paskah, perjamuan yang kemudian dikenal sebagai perjamuan terakhir, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya. Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan kepada Petrus bahwa dia akan menyangkal dan tidak mengakui Tuhan. Jelas sekali, semua ini merupakan berita yang mengecewakan bagi para murid. Setelah perjamuan terakhir, sebelum dia ditangkap, Yesus meyakinkan murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Anda percaya pada Tuhan, percayalah juga kepadaku." Informasi yang terus dia sampaikan, tentang surga dan tentang Roh Kudus, adalah penawar terhadap informasi meresahkan yang telah mereka terima. Ketika Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu," Dia sedang menghibur murid-muridnya, yang pasti mempunyai hati yang bermasalah. Yesus berjanji kepada mereka bahwa kematiannya bukanlah akhir, dan penyangkalan Petrus juga bukanlah akhir bagi Petrus. Dia menjelaskan kematiannya dan selanjutnya kenaikan ke surga. Daripada membiarkan mereka dalam kemiskinan, hal ini akan menghasilkan dua berkat khusus. Hal ini akan memampukan Dia untuk menyediakan tempat bagi mereka, dan hal ini akan memungkinkan Dia mengirimkan Roh Kudus untuk menghibur mereka. Ketika Yesus mengatakan Dia akan menyiapkan tempat bagi para murid, Dia sedang berbicara tentang kematiannya. Kita tidak boleh membayangkan bahwa Yesus telah membangun surga selama 2000 tahun terakhir dan surga itu masih sedang dibangun. Sebaliknya, perkataannya berarti bahwa kematiannya adalah persiapan bagi kita untuk menerima tempat di rumah Bapa. Sekarang sudah siap. Sebagai bagian dari menghilangkan ketakutan para murid, Yesus juga berjanji bahwa ketika Dia meninggalkan bumi, Dia akan mengirimkan Roh Kudus kepada para murid dan semua orang percaya. Sepanjang Yohanes pasal 15 dan 16, Yesus berbicara tentang kemenangan para murid atas dunia melalui kuasa Roh. Kitab Kisah Para Rasul memberikan penggenapan historis dari janji-janji ini ketika orang-orang percaya, dalam kuasa Roh, membawa Injil ke dunia. Roh masih bekerja dalam diri semua orang percaya saat ini. Nasihat, "Jangan gelisah hatimu," diucapkan secara khusus kepada para murid dalam menghadapi kematian Yesus yang akan segera terjadi. Orang-orang percaya saat ini tidak berada dalam situasi spesifik yang sama. Namun nasihat tersebut masih berlaku. Kita tidak boleh membiarkan hati kita diganggu oleh rasa cemas atau khawatir tentang kepedulian dan rencana Yesus bagi kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita mungkin berpikir,
Andai saja Yesus ada di sini bersama kita, secara pribadi, berdiri di samping kita sehingga kita dapat berbicara tatap muka, kita dapat melewati pencobaan tersebut. Kita tergoda untuk berpikir bahwa kita bisa lebih mempercayai Dia jika Dia terlihat dan dalam wujud manusia. Ketika kita mulai memiliki pemikiran ini, kita perlu membiarkan hati kita dihibur oleh dua fakta utama. Yesus telah melakukan segala sesuatu yang perlu dilakukan agar kita dapat diterima di rumah Bapa, sehingga kita adalah anak-anak Raja, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk menolong kita, jika kita mau menyerahkan diri kita kepada pimpinannya. Ketika kita bersandar pada keselamatan yang disediakan Yesus dan mengandalkan Roh Kudus untuk membantu kita menghadapi dunia berbahaya di sekitar kita, kita dapat terhindar dari kegelisahan di hati kita. Jangan gelisah hatimu. Yohanes 14 ayat 1 berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Gelisah berarti tidak tenteram, selalu dalam suasana hati yang merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar lagi dalam menantikan sesuatu, atau cemas. Lalu, janganlah gelisah hatimu artinya tentramkanlah hatimu, janganlah merasa khawatir, tenanglah, sabarlah dan janganlah cemas. Sedangkan percaya berarti mengakui, meyakini atau menganggap sesuatu benar-benar ada dan nyata. Percayalah kepada Allah dapat dimaknai akuilah, yakinilah dan imanilah bahwa Allah benar-benar ada. Percayalah juga kepadaku berarti akui, yakini dan imani juga kepada Dia, Anak Tunggal Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita, Mesias dan Juru Selamat semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Sejatinya, siapakah di antara manusia yang hidup di bumi ini yang belum pernah gelisah? Siapakah orangnya yang tidak pernah tidak tenteram? Lalu, siapakah di antara kita yang belum pernah mengalami suasana hati yang merasa khawatir, tidak tenang, cemas, atau tidak sabar dalam menanti sesuatu yang belum jelas? Gelisah adalah bagian dari dinamika kehidupan kita. Tetapi memang, gelisah yang berlebihan akan berpengaruh negatif. Tidak hanya dalam hal kesehatan, tetapi juga dalam perkara-perkara lainnya yang menghambat kehidupan kita, rumah tangga kita, bahkan mengganggu perkembangan perekonomian, bisnis, usaha, pekerjaan, dan aktivitas kita. Firman Tuhan yang tercantum dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 1, berbunyi, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Melalui ayat nas firman Tuhan ini, kita mendapati 3 perintah Tuhan Yesus Kristus. Pertama, janganlah gelisah hatimu. Pada awal nas disebutkan, janganlah gelisah hatimu, benar. Janganlah gelisah hatimu, janganlah kita takut, janganlah kita khawatir. Jika potongan ayat nas ini dibuat pernyataan positif, maka menjadi tenangkan atau tentramkanlah hatimu. Secara tersirat, Tuhan Yesus Kristus mengingatkan para murid-Nya pada zaman itu, dan mengingatkan kita pada zaman sekarang, hendaklah mereka dan kita tetap tenang dan tenteram. Hendaklah kita semua jangan sampai tidak tenang dan jangan sampai kita tidak tenteram. Hendaklah kita selalu dalam suasana hati yang merasa tidak khawatir, tidak cemas, tetapi sebaliknya tetap tenang dan tenteram dalam menantikan sesuatu.
Dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 27 berkata bahwa Tuhan berfirman, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Kedua, percayalah kepada Allah. Kemudian, pada bagian berikutnya dari nas disebutkan, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Tuhan pencipta semesta alam. Percayalah kepada Allah pencipta jagat raya. Percayalah kepada Dia, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, Tuhan kita yang ajaib. Dalam kitab Mazmur 62 ayat 8, Tuhan berfirman, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita." Melalui ayat firman Tuhan ini, pemazmur mengingatkan, hendaklah kita selalu percayalah kepadanya setiap waktu. Ketiga, percayalah juga kepadaku. Bagian ketiga dari nas ini adalah, percayalah juga kepadaku. Sungguh, percayalah juga kepada Dia, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa yang bertahta di sorga, adalah Mesias dan Juru Selamat semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Sementara itu, firman Tuhan yang ditulis dalam Yohanes 4 ayat 21, berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Berbahagialah kita yang tidak gelisah, tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut, tetap hati-hati, tetap waspada, tetap berjaga-jaga dan tetap tenang dalam namanya, karena Dia yang berkuasa di sorga dan di bumi akan menyertai, menolong, melindungi dan menyertai kita, tepat pada waktunya. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang percaya kepada Allah Bapa yang bertahta di sorga, pencipta jagat raya, adalah Dia, Allah yang maha dahsyat dan maha jaib, Allah yang kita sembah, kita puji, kita muliakan dan kita banggakan dalam nama segala nama, Yesus Kristus Tuhan kita, karena Dia adalah gunung batu, kubu pertahanan dan tempat perlindungan kita yang aman sampai pada akhirnya, selamanya. Karena itu, hindarilah kegelisahan dan berusahalah hidup berbahagia. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam arti umum, rumah adalah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal orang selama jangka waktu tertentu. Sebuah rumah pada umumnya ditinggali oleh sebuah keluarga dengan tujuan agar anggota-anggota keluarga di rumah itu dapat hidup dengan tenang, damai dan aman dari segala gangguan yang mengancam. Semua orang pasti mengidamkan untuk mempunyai rumah seperti itu. Karena hidup di dunia ini tidak selamanya, kita menyadari bahwa sesudah kematian kelak, kita membayangkan bahwa pasti akan ada sebuah tempat bagi jiwa kita di mana akan ada kebahagiaan dan kesejahteraan yang abadi. Dalam Injil hari ini, Yesus meminta para murid-Nya untuk tidak gelisah, tetapi percaya kepada Allah dan juga kepadanya. Allah, Bapanya, mempunyai banyak tempat tinggal. Yesus mengucapkan hal itu ketika Ia hendak naik ke surga meninggalkan para murid-Nya. Tapi Ia pergi untuk menyiapkan tempat tinggal bagi mereka masing-masing.
Ia akan kembali dan membawa mereka ke tempat di mana ia berada bersama Bapanya. Tetapi Thomas, salah seorang muridnya, yang belum percaya apakah benar yang Yesus katakan, bertanya bagaimana ia dan murid-murid lain tahu kemana Yesus akan pergi. Jawab Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." Yesus juga pernah berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus Aku. Dan barang siapa melihat Aku, ia melihat Dia yang telah mengutus Aku, dan bahwa Ia dan Bapa adalah satu serta Ia dalam Bapa dan Bapa dalam Dia." Untuk mengetahui kemana Yesus pergi, kita harus mengerti bahwa Ia pergi kepada Bapanya yang ada di surga karena Ia dan Bapanya adalah satu. Bagi kita pun, kata-kata Yesus mungkin juga masih belum sungguh tertanam dalam hati kita. Tapi 3 kata penting Yesus ini dapat membantu kita, yaitu bahwa Ia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tanpa jalan kita tidak bisa pergi. Tanpa kebenaran, seseorang tidak bisa membuat pilihan yang baik, dan tanpa hidup, hanya ada kematian. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.
Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.